Wawancara masyarakat tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafarindana, KM kelas C, Teknik Elektro 2020, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya ingin mewawancarai seorang siswa dari SMA ITN Nurul Fajri. Dengan siapa mas namanya? Raditya Hauzan. Oke, namanya Mas Raditya Hauzan. Mas Radit ini juga menjadi ketua di Perkumpulan Remaja Islam Masjid Al-Fajar. Oke. Mas Radit, saya mau nanya nih, apa menurut pendapat Anda tentang Pancasila? Pancasila itu kita bisa mengartikannya dengan banyak makna. Yang sudah clear aja sebagai apa yang diharapkan dari pendiri bangsa ini tahu. Pancasila itu sebagai dasar kita bernegara. Bukan cuma dasar untuk sumber hukumnya, konstitusi segala macam, tapi juga sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Bagi bangsa itu bukan negara, tapi bangsa ini orang-orang yang berkelompok ini. Oh, berkelompok. Itu bangsa. Jadi bukan cuma sebagai dasar negara, dasar sumber dari segala hukum, juga yang mengilhami kehidupan dari bangsa itu. Itu yang udah clear maknanya. Cuma kalau kita gali lagi lebih dalam soal Pancasila, maknanya sangat filosofis sekali. Bisa kita lihat dari simbolnya aja. Ada yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Iya. Ada gambar burung Garuda menoleh ke kanan, lalu di sayapnya ada 17 helai bulu yang melambangkan kemerdekaan Indonesia. Di bagian bawah. ada ekor ya? Ekor ada 8. Di pangkal ekornya ada 19, di dadanya ada 45. Melambangkan berarti Pancasila ini memang untuk kemerdekaan Indonesia. Momentum terbentuknya Pancasila itu dari kemerdekaan Indonesia. Walaupun nilai-nilai yang mengilhami Pancasila itu sendiri sebetulnya udah jauh dari Indonesia merdeka. Contoh begini, yang terhimpun di dalam nilai-nilai Pancasila ada dari nilai agama, ada juga dari nilai budaya kita. Sangat kental sekali, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai ke sila kelima. Nilai-nilainya itu udah ada. Pemersatu itu belum ada gitu. Oh, belum ada. Nah, di saat kemerdekaan kita butuh alat pemersatu, di mana orang Islam bisa menjalankan haknya untuk menjalankan Sebagai agama. syariatnya sebagai umat beragama. Orang Kristen juga demikian, Hindu, Buddha, Konghucu juga demikian. Jadi nilai dari persatuan itu di Islam juga udah ada, di budaya kita juga ada, nilai kemanusiaan juga udah ada. Cuma kan pemahaman atau perwujudan dari nilai-nilainya itu tiap agama beda-beda. Misalnya begini, kontroversi gitu. Dalam Islam, cara kita memanusiakan perempuan itu dengan menutup auratnya. Menutup aurat. Tapi belum tentu umat beragama lain setuju. Wah, menutup aurat ini paksaan. Menutup aurat ini sebuah kekangan gitu. Bisa jadi menurut pemahaman di luar Islam seperti itu. Maka kita perlu satu simbol atau satu pegangan agar perbedaan itu bisa dipersatukan. Biar nanti misalkan saya sama Bang Rian punya pendapat lain tentang menutup aurat, tentang memanusiakan manusia, tentang persatuan. Tapi walaupun kita udah tahu nih kita berbeda, kita bisa menghargai dengan pegangan kita Pancasila. Nah, di situ. Jadi dari abis itu di lambang Garuda ada tameng. Tamengnya di tengah ada bintang yang melambangkan Tuhan yang Maha Esa. Habis itu ada rantai yang melambangkan kemanusiaan, ada pohon beringin persatuan, ada banteng yang sifat banteng itu suka berkumpul. Yang melambangkan musyawarah. Habis itu ada sandang pangan yang merupakan sebuah keadilan atau hal yang menjadi hak untuk semua orang gitu. Jadi secara simbol itu, secara penerapannya
karena kita terdiri dari banyak agama, banyak suku, banyak ras, tentunya berbeda-beda, tapi dengan Pancasila kita bisa saling menghargai. Oke. Wah, menarik sekali ya. Baru satu pertanyaan aja nih. Oke, Mas Radit, langsung ke pertanyaan kedua ya. Apakah semua warga Indonesia sudah hafal atau mengetahui sila-sila yang berada di Pancasila? Nah, ini menarik soal hafal. Jadi, apakah orang Indonesia sudah hafal dengan Pancasila? Apakah orang Indonesia sudah mengetahui sila-sila di Pancasila? Itu bisa kita lihat dari penerapannya dalam keseharian. Bisa dari lingkungan pertemanan kita. Bisa dari yang lebih kecil lagi, lingkungan keluarga kita. Seperti apa? Apakah dari ketuhanan? Apakah kita sudah mengetahui esensi dari kita hidup berketuhanan itu seperti apa? Apakah orang Indonesia sudah menganggap Tuhan itu ada gitu loh? Apakah semua orang Indonesia sudah menganggap Tuhan itu ada? Sedangkan mereka masih berani korupsi. Oke. Itu pertanyaan yang paling mendasar ya, dari sila pertama. Kalau memang kita sudah menerapkan, kalau memang kita sudah mengetahui bahwasannya orang Indonesia itu kental akan Pancasila, tentunya tahu kalau Tuhan itu selalu mengawasi kita. Buat nilep ceban itu nggak berani. Nilep ya, Nilep korupsi. 10.000 itu udah nggak berani. Yang namanya KKN itu masih kuat di negeri kita. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu dari pertama, sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita berhubungan dengan memanusiakan manusia. Apakah sudah terjadi secara menyeluruh gitu di seluruh Indonesia? Yang perlu kita perhatikan yaitu ketika dari yang paling kecil aja, mengejek gitu, habis itu menghina, walaupun itu sifat manusiawi ya. Iya. Mengejek, menghina, dan nggak ada jadi masalah kalau dilakukan di circle kita. Tapi ketika kita tidak tahu memanusiakan manusia, yang terutama yang belum kita kenal, itu udah nggak Pancasilais itu. Oke. Yang ketiga di persatuan, kita lihat masih banyak yang namanya, kemarin yang baru di Sulawesi Tengah ada yang ngebakar rumah ibadah. Terorisme masih banyak di Indonesia. Lalu itu kan ya dari bentuk perpecahan yang jelas. Ada juga perpecahan yang non fisik. Misalkan kayak bermusuhan di tengah kelompok masyarakat, cuma gara-gara beda pendapat, beda pemikiran, akhirnya berpecah belah. Sedangkan pendiri bangsa menciptakan Pancasila untuk menghindari itu. Walaupun kita boleh punya pemahaman berbeda-beda, kita boleh punya pendapat berbeda-beda, cara berbeda-beda, tapi Tetap ya, berlandaskan Pancasila. tetap berlandaskan Pancasila yang dicengkram di burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Itu dari bahasa Jawa kuno itu. Oke. Lalu sila keempat, musyawarah. Ini agak debatable lah. Debatable. Bisa diperdebatkan. Hari ini ada pilkada. Oke. Dalam pilkada itu kita sistemnya satu suara, satu orang satu suara gitu kan. Iya. Sedangkan itu belum ke tahap pengamalan sila keempat, musyawarah. Oke. Karena di sini kita akhirnya hanya voting. Malah kalau bisa saya katakan lebih keras lagi, lebih Pancasila Amerika daripada Indonesia. Oh, Pancasila Amerika. Karena Amerika kemarin pilpres dia pakai sistem ini, dalam sistem pengubutannya ya, bukan Iya. dalam hal-hal lain. Iya. Tapi dalam sistem pengubutan suaranya dia pakai yang namanya electoral vote. Jadi orang memilih wakil untuk memilih dia, bukan orang memilih pemimpin dia. Karena ada perbedaan dari latar belakang setiap orang. Oke. Misalkan ada orang yang berpendidikan dengan misalkan ada orang berpendidikan atau tidak. Lalu ada orang yang dalam ekonomi seperti apa. Sekarang gini, dalam sistem ekonomi yang rendah itu sangat rawan ketika suara mereka dibayar.
lagi miskin, lagi susah, lagi sulit, pandemi lagi. Ya saudarin 100.000 mah, hayu gitu. Ayo. Soalnya kan juga lagi susah Lagi susah. dengan keadaan Dan ekonomi yang itu seperti ini. manusiawi. Itu manusiawi. Manusiawi. Karena pada prinsipnya manusia punya apa ya? Cara Hasrat. mereka, ya hasrat mereka untuk bertahan hidup. Nggak ada uang, nggak bisa beli apa-apa, pandemi gimana? Jadi sangat rawan. Berbeda ketika kita di Amerika misalkan electoral vote, kita memilih orang yang akan mewakili suara kita, suara dalam pemilihan. Itu dari sila keempat, dari yang tinggi aja belum terlaksana. Habis itu dari yang rendah-rendah deh, ketika arogansi misalkan, arogansi dalam kelompok, saya nggak mau tahu, mesti begini gitu. Jadi yang pimpinan atas harus Begini, harus itu. dituruti. Yes, tidak berdasarkan musyawarah. Oke. Keputusan akhir itu ada memang. Misalkan saya sebagai ketua Prima Iya. memutuskan pada akhirnya bahwa pendidikan Islam harus ditanamkan dalam remaja Islam, dalam kehidupan remaja. Itu keputusan akhir setelah kita bermusyawarah, kita undang dari tokoh masyarakat, kita undang dari pembina kita undang dari remaja-remaja yang memang punya banyak pemikiran. Ada pemikiran yang Islamis, ada yang liberalis. Kita hidup di era digital udah nggak tabu lah dengan itu. Udah nggak tabu. Kita anak zaman sekarang tuh buka YouTube aja udah tahu liberal itu apa. Habis pluralisme, Iya. komunisme, mereka udah paham soal itu. Dan penerapan musyawarah itu di situ dari yang kecil. Ketika kita memutuskan sesuatu bukan dari suara terbanyak, bukan dari kebenaran menurut orang terbanyak, tapi dari musyawarah. Misalkan saya punya kebenaran A dan Bang Rian punya kebenaran B. Sedangkan karena saya memegang organisasi, jadi yang mengikuti kebenaran A itu banyak. Sedangkan Bang Rian yang megang kebenaran B itu minoritas. Tapi dalam penerapan bernegara, apakah yang minoritas mesti ditinggalkan? Enggak. Tidak. Harus dirangkul. Itu pentingnya musyawarah. Walaupun nanti ide A yang dipakai bukan berarti ide B juga harus betul-betul hilang. Apalagi kalau misalkan nggak bertentangan dengan Pancasila, nggak bertentangan dengan ketuhanan, dengan kemanusiaan. Kalau ide itu selama bisa mendukung nilai-nilai Pancasila, itu harus dirangkul. Yang kelima terakhir soal keadilan. Aduh, kalau kita bahas soal keadilan mah terlalu banyak permainan di negeri ini. Permainan? Iya. Jadi kalau ini sangkut pautnya dengan nepotisme. Nepotisme tuh misalkan kayak kita memilih orang bukan berdasarkan kemampuan dia, tapi berdasarkan keakraban, pertemanan keluarga. Iya. Itu nepotisme. Dari situ keadilan sulit untuk muncul karena sekali lagi manusiawi. Tinggal gimana kita menahan ego kita untuk mencapai penerapan Pancasila. Intinya di situ. Untuk penerapan Pancasila, apakah semua orang Indonesia sudah menghafal? Kalau di tingkat atas saja sudah tidak ada contoh, misalnya kayak korupsi. Iya, seperti tadi yang Mas Radit jelaskan. Betul, udah nggak ada contoh. Bagaimana mereka-mereka yang kita dari pendidikan aja masih terbelakang, apalagi di daerah pelosok. Bagaimana bisa terilhami mereka itu? Ada teori yang mengatakan bahwa ada yang namanya kalau di bahasa korupsi itu naturalisasi. Jadi kayak kita dari kecil itu punya pemahaman bahwa korupsi itu satu hal yang jahat, satu yang keji, satu hal yang nggak baik lah. Iya. Itu pemikiran kita sekarang. Tapi ke depannya ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang lebih kompleks, kita bisa aja punya pemikiran untuk menghalalkan itu. Karena itu menjadi suatu budaya. Orang jadi nganggapnya nggak tabu lagi korupsi itu atau suap menyuap. Itu yang menjadi
Pancasila tuh lumpuhnya di situ loh. Lumpuhnya. Iya, ketika kebudayaan itu udah nggak sejalan dengan Pancasila. Kebudayaan ini bukan kebudayaan, sorry, kebiasaan. Oke, karena masyarakat terbiasa dengan hal itu, jadi bukan hal tabu lagi. Iya, masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mendorong mereka terbiasa dengan hal itu banyak. Ada karena desakan, ada karena ekonomi. Misalkan kayak kemarin saya sempat berkoar soal yang mendorong masyarakat kita untuk menjadikan hal-hal seperti itu sebagai kebiasaan. Itu karena memang mereka terdesak untuk melakukan itu, masalah ekonomi segala macam. Kemarin saya sempat berkoar soal P2DB, khususnya di SMA. Oke. Penerimaan peserta didik baru. Jadi sebetulnya ada beberapa yang nggak mengenakan, tapi juga ada banyak hal yang bisa dipelajari dan dijadikan hikmah gitu. Kita nggak usah tutup kuping lah kalau misalkan banyak kasus suap menyuap di lingkungan pendaftaran itu PPDB. Dan setelah ditelaah memang yang melakukan itu orang-orang yang nggak punya harapan lain. Begini, kita analogikan begini. Saya mau masuk SMA negeri, Oke. tapi perlu yang namanya orang dalam. Semua orang udah tahu itu. Oke. Orang dalam menawarkan kepada saya 10 juta misalkan Oke. untuk masuk SMA negeri tersebut. Pertimbangan saya kan sebagai orang yang sedang memilih antara dua, mau masuk ke negeri lanjut Tetap harus bayar. tapi harus ada bayar atau masuk swasta. Pilihannya cuma itu Iya. kan. Kalau misalkan saya adalah orang yang mampu, mungkin nggak terlalu masalah saya masuk ke swasta. Tapi masih banyak orang di luar sana yang tidak mampu secara ekonomi, yang mengakibatkan mereka terpaksa untuk mengambil jalur itu. Karena kalau kita pikir, mereka cukup membayar 10 juta, masuk sekolah negeri favorit, ke belakang udah nggak ada biaya. Sedangkan pilihan lain dengan uang 11 juta, mereka masih masuk swasta, masih ada biaya SPP ke belakang. Oke. Itu terpaksa. Ngerti, Karena mereka nggak ngerti. mampu untuk mengambil jalan yang baik tadi. Nah, itu jadi problema. Dari satu masalah punya masalah lain, masalah ini punya masalah lagi. Dari masalah kecurangan ini timbullah namanya kecemburuan sosial. Bisa nanti ada perpecahan di antara masyarakat, ada perpecahan di antara pergaulan yang kayak gitu nanti kalau ketahuan dijauhi sama. Itu masalahnya dari korupsi. Oke. Panjang kalau kita melihat masalahnya ini. Jadi kalau misalkan dari atas aja kita lihat udah nggak ada contoh, penerapan Pancasila di Indonesia nih belum kuat. Belum kuat ya? Saya rasa kita masih menuju ke arah Pancasila. Masih menuju. Jadi kita nggak usah bicara soal hafal atau tidak, tahu apa tidak. Mungkin di lingkungan kita aja masih banyak yang nggak hafal Pancasila atau yang udah lupa. Bagaimana kalau kita ingin memaknai apa itu Pancasila jika Pancasilanya, sila-silanya aja kita nggak hafal, kita nggak tahu, kita nggak mengerti apa maksudnya, kita nggak ngerti sejarahnya seperti apa dan pendiri atau perancang Pancasila ini mau Indonesia seperti apa. Kita harus pahami itu konsep dari Pancasila, sebagaimana yang tadi di awal udah saya sebutkan bahwa Pancasila itu pemersatu dari banyak kebudayaan, banyak agama yang dijadikan landasan, yang dijadikan dasar bernegara, yang dijadikan pandangan hidup gitu. Oke. Mungkin segitu dulu aja. Sekian dari perbincangan saya dan Mas Raditya Hausen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarin Dana. Di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai apa itu Pancasila. Boleh dong dikenalin dulu siapa namanya, kuliah di mana? Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fadil Akbar. Saya dari Universitas Andalas, Fakultas MIPA. Oke, Fadil,
Mau nanya dong. Oke. Apa menurut pendapat Anda tentang Pancasila? Menurut saya Pancasila itu adalah dasar filsafat bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai 5 dasar yang dijadikan acuan hidup rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Bagaimana sih masyarakat mengimplementasikan Pancasila di kehidupannya sehari-hari? Di sila pertama, masyarakat diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Di sila kedua, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Di sila ketiga, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Di sila keempat, sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Di sila kelima, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Oke. Menurut pandangan Fadil nih, selama ini Pancasila sudah sesuai sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat atau belum? Menurut saya, Pancasila bisa berfungsi sebagai pemersatu kebangsaan rakyat Indonesia. Namun, masih kurang dalam pelaksanaannya, yaitu tingginya tingkat korupsi dan belum bisa melawan cengkeraman penguasaan ekonomi dari bangsa lain. Apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang ideologi Pancasila ini. Masih harus terus dilakukan sosialisasi terutama dalam tatanan implementasinya dan pelaksanaannya. Oh, jadi belum ya? Aduh, Fadil. Oke, Fadil, ini pertanyaan terakhir nih. Setujukah apabila Pancasila dengan diganti ideologi lain? Kalau setuju dikasih alasannya, kalau tidak setuju juga dikasih alasannya. Tidak setuju kayaknya. Pancasila harus dipertahankan sebagai landasan bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih Fadil untuk wawancaranya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu menjadi wawancara saya atau narasumber. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.